warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, this is podcast bersama saya Anissa Aprianti. Melihat kondisi di lapangan, proses pembelajaran pendidikan anak usia dini pada akhir tahun pembelajaran 2019-2020 beralih dari belajar di sekolah ke belajar di rumah. Dengan situasi yang masih rawan hingga akhir tahun ini, kemungkinan besar tahun pelajaran 2020-2021 belum dapat dijalankan dengan normal. Proses pembelajaran pendidikan anak usia dini kemungkinan akan tetap tanpa proses belajar tatap muka antara guru dengan peserta didik. Terlepas dengan adanya revisi surat keputusan 4 menteri yang memperbolehkan sekolah di zona kuning untuk kembali beraktivitas tatap muka, tingkat kerawanan bagi anak usia dini tertular tetap tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang masih enggan menyekolahkan anaknya terlalu cepat. Tantangan dan ujian bagi kelangsungan proses pembelajaran maupun eksistensi pendidikan anak usia dini tidaklah mudah. Peserta didik PAUD belum mampu atau belum saatnya mengoperasikan gawai sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran PAUD yang penuh dengan kegembiraan, keakraban, kasih sayang, dan keharmonisan lainnya lenyap ditelan wabah COVID-19. Semua manfaat pendidikan anak usia dini bagi perkembangan anak usia dini tidak boleh hilang karena pandemi. Disinilah pentingnya peran orang tua dalam berkomunikasi dengan para guru untuk memastikan aktivitas belajar mengajar bagi anak usia dini tetap berjalan dengan baik di rumah sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Orang tua membimbing berbagai aktivitas anak di rumah dan mengamati segala hal yang dilakukan anak, seperti apa yang diucapkan anak, termasuk ekspresi wajah, gerakan, proses belajar, dan hasil karya anak di setiap sudut ruang, baik di dalam maupun di luar rumah. Selain tentunya, orang tua juga perlu mengamati pertumbuhan fisik dan kondisi psikologis anak dengan berkonsultasi kembali pada para ahlinya segera setelah pandemi mereda dan fasilitas kesehatan dibuka. Penilaian kebutuhan cepat yang dilakukan Save the Children Indonesia pada April 2020 menunjukkan bahwa 25% orang tua tidak memiliki alat dan bahan ajar yang memadai. 40% orang tua melihat motivasi anak menurun dan hampir 30% guru membutuhkan materi pembelajaran jarak jauh. Kemungkinan kondisi asli di lapangan jauh lebih besar dari presentasi kajian ini, mengingat keterbatasan kajian yang memilih kelompok masyarakat pengguna telepon pintar sebagai responden. Dengan adanya wabah, Save the Children Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan anak-anak usia dini tetap belajar dari rumah, mulai dengan mensosialisasikan dan mendukung kampanye pemerintah untuk selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan, menyediakan ribuan masker dan paket kesehatan untuk para guru dan murid. Hingga kampanye belajar di rumah atau BDR, program BDR ini didukung dengan menyediakan ribuan bahan dan peralatan belajar, mulai dari buku bacaan, buku cerita, alat tulis, dan menggambar. Halo guys, this is Sky Podcast. Bersama saya Sri Kristi dan saya di sini sudah ada ibu dari kepala sekolah dari SPS Hidayatul Najah. Silakan perkenalannya ibu. Assalamualaikum, nama saya Tuti Suhayati, kepala sekolah dari SPS Hidayatul Najah. Sini saya akan wawancara ya bersama ibu. Wawancaranya itu mengenai bagaimana sih pembelajaran ibu di masa pandemi ini. Pembelajaran di masa pandemi, anak itu saya kebanyakan beserta guru-guru berkomunikasi secara melalui WA bersama orang tua, dan pembelajarannya langsung dikirim ke orang tua, nanti orang tua yang merealisasikan terhadap anak. Ya, jadi di sini kebanyakan kalau daring itu menggunakan WA itu ya. Iya, menggunakan WA. Kemudian apakah ada kendala selama pembelajaran daring melalui WA tersebut? Jelas ada kendala. Tidak semua anak didik atau orang tua mempunyai HP ya. Banyak yang tidak mempunyai HP. Ini pembelajarannya mungkin pemberian tugas melalui orang tua juga dengan cara guru yang mendatangi ke rumah siswa secara satu persatu. Ya, jadi kendalanya masih dalam teknologi ya. Kebanyakan mungkin ada yang tidak punya HP ya, ada yang gaptek orang tuanya gitu.
Nah, begitu. Nah, kira-kira apakah Ibu mengalami kesulitan sewaktu jadi guru dalam pembelajaran daring kali ini? Iya, masih banyak kesulitan mungkin. Yang pertama mungkin ya sistem pembelajarannya yang tadinya dari tatap muka sekarang harus daring. Biarpun sudah berjalan lama, ya seperti itu tadi teknologi tidak semua punya HP, yaitu mungkin jadi kendala. Terus yang punya HP juga tidak semua mempunyai kuota. Terus yang punya kuota juga tidak semua bisa orang tuanya, begitu. Kalau dari gurunya sendiri gimana Ibu? Apakah semuanya sudah siap atau ada kendala misal guru itu gaptek atau gimana? Alhamdulillah kalau guru tidak gaptek, mungkin ada sedikit mungkin guru yang gaptek tapi secara terus-menerus dikasih tahu. Alhamdulillah kalau dari guru, cuman kendalanya dari orang tuanya aja. Ya, jadi kalau di SPS Hidayatun Najah gurunya sudah bisa diajak bekerja sama ya. Kalau misal dalam daring berarti sudah bisa dalam teknologi ya. Ya. Gak ada yang gaptek seperti gak punya HP gitu, gak Ya, ada ya. 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 Cuman orang tuanya aja. Ampunannya aja. Baik, cukup sekian podcast kami kali ini. Mohon maaf ya apabila kami ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.